atas kehadirannya di ruangan ini nih Bu Adel. Ya. Hari ini akan saya adakan percakapan pra-observasi. Ya Bu, sebelum saya mengamati nanti jalannya observasi, ada jam pelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi, saya akan melakukan proses pra-observasi dulu. Adapun tujuan supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu nanti sebagai persiapan awal Bu, sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Begitu ya Bu? Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran dari yang Bu Adel nanti tampilkan ketika supervisi apa nih tujuannya? Baik, saya izin menjawab ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, jadi nanti peserta didik mampu memahami sistem kopling dan menjelaskan prinsip kerjanya. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi komponen beserta fungsinya. Ya, jadi materi tentang kopling ya, pembelajaran sistem kopling. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu area pengembangan Bu, di situ ada nanti tentang pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu lakukan apa saja? Untuk area pengembangan sendiri yang di bidang pengetahuan, nanti saya akan menjelaskan ke anak-anak tentang apa itu sistem kopling, dan kemudian saya akan memberikan asesmen kepada anak-anak sejauh mana mereka memahami materi sistem kopling tersebut. Dan untuk yang di bidang keterampilan, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk menggambar komponen dari sistem kopling. Ya, jadi tentang pengetahuan dan keterampilan yang Ibu sampaikan tadi nih. Nih, kemudian pertanyaan saya yang ketiga, rancangan pembelajaran. Di situ nanti meliputi ada model pembelajaran, kemudian metode, dan ini strategi pembelajaran. Kira-kira apa Bu di situ rancangan pembelajarannya yang mau dilakukan? Untuk rencana pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional dengan metode pembelajaran problem based learning. Jadi nanti anak-anak saya berikan stimulus dari pertanyaan pemantik, nanti itu anak-anak itu bagaimana bisa memecahkan soal yang saya berikan. Bagus sekali nih. Jadi seperti itu pakai problem based learning ya, dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan sosial emosional. Terus media yang Ibu gunakan, media pembelajarannya menggunakan media apa Bu? Untuk media pembelajaran sendiri saya sudah menyusun dari PowerPoint. Nanti anak-anak dari PowerPoint situ saya sudah mengisikan materi untuk sistem kopling ini, kemudian serta gambar dan video cara kerjanya. Jadi nanti media pembelajarannya menggunakan ditayangkan di LCD proyektor. Itu tentang media pembelajaran. Kemudian selanjutnya tentang ini waktu pelaksanaannya untuk pembelajaran, kira-kira kapan Bu untuk supervisi? Untuk waktu pelaksanaannya di jadwal saya ada di hari Senin Ibu, hari Senin jam ke-8. Jam 7.08 ya? Iya, jam 7.08. Ya, terima kasih. Kemudian di sini nanti saya akan menginformasikan dan mencatat kegiatan pembelajaran selama proses supervisi. Dari selama 2 jam pelajaran nanti akan saya catat kegiatan pembelajarannya apa, kemudian nanti ada evaluasinya bagaimana. Sebelum saya akhiri Bu, untuk pra-observasi, kira-kira hasil percakapan hari ini tadi tentang pra-observasi menurut Bu Adel apa kesimpulannya? Jadi menurut saya kesimpulannya pra-observasi ini merupakan langkah persiapan dalam menghadapi supervisi yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian. Jadi nanti sebelum
ke supervisinya, saya harus mempersiapkan dari tujuan pembelajaran itu tadi, kemudian rancangan, strategi pembelajaran juga, sama mencatat kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Adel atas waktunya untuk kegiatan pra-observasi. Mudah-mudahan nanti pada observasi pada waktu supervisi akademik kegiatan jenengan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini akan saya presentasi terlebih dahulu. Afriansyah, Citra, Muhammad Budi, Muhammad Fajar, Muhammad Nur, Muhammad Yaru, Nel Azel, Kalian, Reno, Anjata, Siva, Tommy, Isubius, Zakaria. Tadi yang tidak hadir hari ini dan Azel ya. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi baru yaitu sistem kopling. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sistem kopling? Lalu Komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan atau memutuskan perbedaan daya antara mesin dan transmisi. pada saat berkendara, apakah kalian pernah mengalami gejala saat melaju menandakan laju kendaraan terasa berat padahal putaran mesin tinggi? Nah, karena apa? Bikin tiga Gigi tiga, karena gigi tidak diturunkan. tidak diturunkan. Karena apa? Kopling bergetar. Yang belakang? Kopling aus. Jadi pada saat kalian berkendara, jika kalian pernah mengalami gejala ini, laju kendaraan terasa berat padahal putaran mesin tinggi, itu biasanya disebabkan oleh kampas kopling yang tipis. Nah, ini adalah gambar dari sistem kopling. Jadi sistem kopling letaknya di antara mesin dan transmisi di tengah-tengah ini. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda. Jadi kopling ini bekerja pada saat kita akan memindahkan gigi. Kemudian ada persyaratan kopling ada 3. Yang pertama harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua dapat memindahkan tenaga mesin dari transmisi tanpa skip. Dan yang terakhir harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Tentunya kopling memiliki beberapa komponen. Di antaranya pada gambar ini. Yang pertama ada komponen groove cover atau tutup kopling yang berfungsi sebagai penutup kopling. Kemudian yang kedua ada groove disc atau plat kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi. Kemudian ada diafragma spring atau bekas diafragma yang berfungsi untuk menekan dan menarik pressure plate pada groove cover. Kemudian yang selanjutnya ada release bearing atau bantalan tekan berfungsi untuk menekan dan menarik bekas diafragma pada groove cover. Dan yang terakhir ada release fork atau tuas pembebas yang berfungsi untuk menekan release bearing sehingga release dapat menekan bekas diafragma. Ini untuk
Kemudian kalian akan saya beri tugas di LKPD ini. Tapi sebelum itu saya akan menayangkan sebuah video.
Baik, yang selanjutnya setelah mengerjakan LKPD kemudian ada presentasi yang pertama akan dilakukan oleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan Arliana Vincent. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kata LKPD sistem kopling. Setelah kami menyimak penjelasan dan melihat tayangan video yang kami simpulkan yaitu kopling berfungsi sebagai pemutusan putaran dari mesin ke transmisi secara instan. Prinsip kerja kopling memadukan gesekan antara plat kopling dengan plat pentekan. Nomor 2, kami menggambarkan komponen sistem kopling berupa load stick yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dengan lembut tanpa jatuhnya sendiri. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson.
bertujuan di sini untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, begini Bu Adel, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah berlangsung itu? Untuk perasaan saya sendiri tentunya senang ya Bu Dian, karena merupakan kesempatan pertama bagi saya untuk diobservasi. Saya bisa menilai sejauh mana saya mengajar juga. Terus kemudian karena baru pertama ya Bu Dian, saya jadinya tegang, grogi gitu. Terus tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik kemarin. Alhamdulillah, jadi awalnya tegang, tegang, tapi seiring dengan berjalannya waktu kegiatan pembelajaran itu Bu Adel bisa senang dan enjoy di kelas. Seperti itu. Bisa diceritakan kembali Bu, ini area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja dalam pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Tentunya untuk area pengembangan ada dua bagian. Area pengembangan pengetahuan sama keterampilan yang kemarin diukur dari asesmen. Untuk pengetahuannya dari saya memberikan soal-soal, dan kemudian untuk yang poin keterampilannya di area pengembangan itu kemarin saya memberikan anak-anak untuk keterampilan kebanggaan. Jadi kemarin di materi sistem kopling anak-anak bisa mengidentifikasi komponennya, terus permasalahannya, terus bagian-bagiannya, dan bisa menggambar dari sistem kopling tersebut. Dan kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri saya juga membuat perangkat pembelajaran ujian. Tentunya yang penting ada tujuan pembelajarannya. Terus kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metodenya diskusi. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut. Dalam perangkat pembelajaran sudah disusun semua. Ini bagus sekali Bu Adel. Jadi area pengembangan yang Bu Adel sampaikan tadi meliputi pengetahuan, kemudian keterampilan. Dari pengetahuan tadi mengidentifikasi tentang cara kerja kopling, dan dari keterampilan anak-anak bisa menggambarkan bagaimana komponen sistem ini. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bagus sekali Bu Adel. Baik, di sini area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik di kelas, atau sudah berhasil atau tidak, ataukah sudah sesuai atau belum? Nah, dari sini kira-kira ada kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas tersebut. Misalnya ada siswa yang tidak aktif atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, jadi untuk area pengembangannya yang pengetahuan sama keterampilan sudah berjalan, namun tentunya masih ada saja anak yang kurang aktif, ada yang masih tergantung dengan temannya, masih kurang aktif dan tidak mau mengerjakan, itu juga ada. Terus untuk mungkin dengan adanya itu nanti bisa disesuaikan membagi kelompok dengan kebutuhan mereka, dengan minat mereka, kemudian dengan yang belajar masing-masing, tapi di kesampingkan itu bisa disesuaikan dengan kenyamanan mereka. Kan bisa jadi mereka tidak nyaman, kemudian tidak mau mengerjakan atau masih bergantung dengan temannya. Bagus sekali jawaban Bu Adel tadi, karena mungkin salah satu minat siswa yang kurang, sehingga nanti Bu Adel sesuaikan dengan kondisi dan mungkin gaya belajar siswa tersebut Bu Adel. Baik, jadi ada beberapa siswa yang mungkin tadi tidak terlibat atau tidak aktif, mungkin hanya mengandalkan teman. Mungkin kenapa Bu kira-kira hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka merasa kurang aktif, atau kenapa
dia tidak ikut terlibat dalam pembelajaran atau diskusi yang dilaksanakan di pembelajaran Bu Adil? Kalau menurut saya, kalau di kelas 11 TKM itu kebanyakan anak-anak itu kalau sudah berteman dengan temannya itu kayak nggak mau dipisah gitu. Kayak kalau sama ini juga sama ini gitu. Terus kalau dikelompokkan sama yang lainnya agak susah gitu kalau disuruh mengerjakan, masih ketergantungan sama temannya kayak gitu. Baik, jadi adanya ini ketergantungan dengan ini teman satunya misalnya tadi seperti kerja kelompok. Baik Bu Adel, mungkin di sini rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran ke depan dari Bu Adel lakukan nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka nih, menggunakan gaya belajar tadi secara mungkin secara visual dan seterusnya tadi nih. Yang saya tanyakan di sini yang Ibu rencanakan nanti sehingga dapat teratasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibanding yang kemarin. Nanti saya tunggu ceritanya Bu, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Baik, insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Kemudian karena ini kan waktunya juga sudah mau luas, jadi saya akan melakukan di awal semester depan. Oke, jadi nanti Bu Adel akan melakukan proses pembelajaran bisa lebih baik lagi di awal semester genap ini. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Baik, selanjutnya nanti saya beri kesempatan Ibu sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang kegiatan pasca observasi dari Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Adel yang sudah melakukan rangkaian coaching supervisi akademik mulai dari kegiatan observasi sampai sekarang adalah pasca observasi. Secara keseluruhan tadi percakapan pasca observasinya sudah sesuai dengan alur kita, sudah mengalir mulai pengawasan terakhir, sudah ada pemitaan sudah terus kemudian selaku coachnya juga tidak menunggu artinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti sehingga Bu Adel juga tadi bisa menjelaskan dan bisa menceritakan apa yang